warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan tanya jawab Seputar ilmu mantik. Yeay. Perkenalkan, nama saya Hifni Mevinia Farah dan saya Julia. udah. Selamat menyaksikan. Bye bye. Di sini saya akan tanya jawab tentang pembahasan ilmu mantik, yaitu tentang istidlal. Check it out. Soal yang pertama ya. Apa definisi istidlal? Istidlal berarti mencari informasi, meminta petunjuk, memberi keterangan, meminta alasan, dan memberi alasan. Gitu. Kalau misalkan definisi istidlal menurut Abi Hilal, menurut Abi Hilal Al-Anskari, istidlal adalah mencari pengertian sesuatu dari segi lainnya. Gitu. Nah, sebutkan 3 macam definisi istidlal menurut Al-Jurzani. Definisi istidlal menurut Al-Jurzani ada 3, yaitu istidlal aniyah, istidlal alamniyah, dan istidlal jami. Kalau misalkan definisi istidlal aniyah itu apa, Kakak? Istidlal aniyah merupakan proses memikirkan objek pikir secara deduktif, sedangkan definisi istidlal alamiyah merupakan proses memikir objek pikir secara induktif. Lalu, apa definisi istidlal aniyah, Kakak? Definisi istidlal aniyah merupakan proses pemikiran objek secara deduktif. Terus Kalau misalkan istidlal qiyasi? Kalau istidlal qiyasi merupakan merupakan proses pemikiran objek secara induktif. Kalau istidlal jami? Istidlal jami merupakan pemikiran objek secara komprehensif. Wow. Nah, tadi kan udah menurut istidlal Abi Hilal. Kalau misalkan istidlal menurut kamu apa, Kakak? Menurut saya, istidlal adalah untuk menyatakan proses pembentukan penalaran dari konsepsi, tasawur, dan keputusan atau tasdik dalam menemukan kebenaran ilmiah yang sebenarnya. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong kan istidlal ada 2 macam tuh. Sebutin dong, Kakak. Definisi yaitu istidlal qiyasi dan istidlal istiqra'i. Kalau istidlal qiyasi apa, Kakak? Istidlal qiyasi adalah ukuran atau mengembalikan sesuatu kepada persoalan pokoknya. Udah. Kalau istidlal apa ini istiqra'i? Kalau istiqra'i adalah penyelidikan dan penelitian sesuatu atau menetapkan sesuatu atas keseluruhan berdasarkan adanya sesuatu pada banyak fakta. Kamu mau semuanya? Oh gitu. Terus istidlal qiyasi iktironi apa, Kakak? Istidlal qiyasi iktironi merupakan qiyas yang kesimpulannya terdapat di dalamnya secara eksplisit dalam unsur yang terpisah. Nah, di sini kan istidlal qiyasi ada 2. Sebutin dong, Kakak. Nah, yaitu istidlal qiyasi istirani dan istidlal qiyasi istinsai. Kalau istidlal qiyasi istinsai apa? Kalau istidlal qiyasi istinsai merupakan qiyas yang kesimpulannya atau lawan kesimpulannya ada dan disebutkan secara eksplisit di dalam kesatuan bangunannya. Kalau qiyasi iktironi kan ada 2 nih. Tolong sebutin dong. Yaitu 1 hamli dan 2 syarti. Kalau hamli pengertiannya apa? Hamli yaitu qiyas yang hanya tersusun dari qadiyah hamliyah. Contohnya? Sholat adalah tuntunan, sebagian tuntunan adalah wajib, maka sholat itu adalah wajib. Oh gitu. Terus kalau pengertiannya syarti?
Syarti yaitu kias yang tersusun dari kodiyah, hamliyah, dan kodiyah syartiyah. Contohnya? Contohnya, setiap sesuatu yang berubah adalah baru. Setiap yang baru mesti ada yang mengadakan. Jadi, setiap sesuatu yang berubah mesti ada yang mengadakan. Terus istidah kiasi istinsai kan dibagi menjadi 2. Itu apa aja? Yaitu istinsai ittisali dan intinsai Istinsai. ya istinsai ittisali dan istinsai infisali. Kalau istinsai itisali itu apa? Terus contohnya apa? Intinsai ittisali yaitu sesuatu yang susunan mukodimah kubronya terdiri dari kodiyah syartiyah dan syartiyah mutasilah. Contohnya, setiap orang yang memelihara kebersihan sedikit kemungkinan terkena penyakit, maka ia sedikit kemungkinan sakit. Kalau misalkan istinsai infisali apa? Yaitu susunan mukodimah kubronya terdiri dari kodiyah syartiyah mufasilah. Contohnya dong. Contoh istinsai infisali yaitu ada kalanya lautan itu tenang dan ada kalanya berombak. Akan tetapi ia tenang maka bukan berombak. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih kakak. Iya, sama-sama Mevin. Ayo, sekarang giliran saya yang mempresentasikan tentang kias. Pengertian mantik apa sih, Mev? Mantik itu ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berpikir secara benar, yang menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga terhindar dari kesimpulan yang salah gitu, Jul. Terus kalau penting gak sih belajar mantik itu, Mev? Penting banget, Jul. Kalau nggak penting, pasti udah banyak orang gila di luar sana. Pikirannya salah gitu, Jul. Kalau pengertian kias apa, Mev? Pengertian kias secara bahasa Arab itu berarti menyamakan atau membandingkan atau juga mengukur. Misalkan contohnya ada si A dan si B. Nah, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, terus bentuk tubuh yang sama, maka itu disebut kias, menyamakan si A dan si B. Itu, Jul. Kalau apa saja yang menjadi dasar hukum kias, Mev? Kalau kias itu dasar hukumnya ada Al-Quran, hadis, terus perbuatan sahabat dan akal juga. Kalau macam-macam kias apa aja sih, Mev? Kias itu ada 6 macam-macamnya. Yang pertama itu kias aula, terus kias musawi, kias adna atau atwan, terus ada kias dalalah, ada juga kias syebeh, dan kias al-aksi. Kalau kias iktironi apa, Mev? Lah dari kias iktironi. Kias iktironi apa sih, Mev? Kalau di buku ini, kias iktironi itu kias yang kesimpulannya terdapat di dalamnya itu secara eksplisit dalam unsur yang terpisah. Nah, yang dimaksud dengan secara eksplisit dalam unsur yang terpisah itu bahwa bahan kesimpulan terdapat dalam unsur muqaddamah, subro, dan muqaddamah kubro. Kalau syarat-syarat kias iktironi apa, Mev? Syarat kias iktironi itu sebenarnya ada 2, ada yang secara khusus dan secara umum. Tapi di sini aku ngambilnya yang secara umum ya. Kalau secara umum itu salah satu muqaddimahnya harus bersifat kuliah. Terus salah satu muqaddimahnya harus bersifat mujabah. Terus yang ketiga, ketika subro salibah, maka kubro tidak boleh bersifat juz'iyah. Kalau proses pengambilan natwah gimana sih, Met? Natijah, Jul. Natijah. Proses pengambilan natijah itu yang pertama itu memperhatikan posisi had ausat dalam kedua muqaddimah dan menentukan bentuk dari kias tersebut. Terus yang kedua meneliti kias
dari segi terpenuhinya syarat-syarat baik yang umum maupun yang khusus untuk bisa memberikan natijah darinya. Terus yang ketiga, menghapus hat ausat dan membentuk qadiyah yang baru dengan tetap menggunakan muqaddimah atau setelah dihapus hat ausatnya, dan qadiyah tersebut disebut dengan natijah atau kesimpulan. Kalau syarat-syarat umum dari kias iktironi gimana, Mem? Tadi Jul udah disebutin. Oh, udah ya syarat-syaratnya. Kalau istidlal iktironi terbagi menjadi dua bagian. Apa aja, Mem? Apa tadi? Istidlal iktironi terbagi menjadi dua bagian. Bentar dulu, Jul. Kalau istidlal iktironi terbagi menjadi dua, apa aja, Mem? Istidlal iktironi itu kan ada dua. Nah, yang pertama itu hamli, terus yang kedua itu syarti. Pengertian kias istisnai apa, Mem? Kalau istisnai itu kias yang kesimpulannya atau natijah itu atau lawan kesimpulannya ada dan disebutkan secara eksplisit di dalam kesatuan bangunannya. Kalau kias istisna dibagi menjadi dua, apa aja, Mem? Kias istisna itu dibagi menjadi dua, ada kias ittisali dan kias istisnai infisali. Kalau kias murokab itu apa, Mem? Kias murokab itu kias yang tersusun dari dua kias yang sederhana atau mudah, atau juga dari beberapa kias yang setiap natijahnya menjadi muqaddimah bagi kias yang mengikutinya. Sekarang kalau kias contoh kias murokab gimana, Mem? Contohnya, benda ini emas, setiap emas itu barang. Tujuh. Kalau kias murokab itu kan dibagi menjadi dua, apa aja, Mem? Kias murokab kan dibagi menjadi dua, itu ada kias sabi dan kias lahik. Pengertian mutasilun nataij apa sih, Mem? Kalau pengertian mutasilun nataij itu yaitu kias murokab yang natijah-natijahnya disebutkan secara eksplisit untuk dijadikan premis minor bagi kias lahik. Contohnya, ini adalah pohon, setiap pohon adalah tumbuhan. Kalau pengertian mufasilun nataij, kalau munfasilun nataij itu kias murokab yang natijahnya tidak disebutkan secara eksplisit. Contohnya, ini adalah pohon, udah gitu doang. Oke, Mevin, makasih. Iya, Julia, sama-sama. Bye-bye. Annyeong. Sekian tanya jawab dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.